Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, perkenalkan nama saya Hendra Irawan, guru SMA Negeri 1 Tanah Abang, Kabupaten Punakal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 1.2.A.8 koneksi antar materi modul 1.2. Bapak Ibu guru yang hebat, pertama saya akan menjelaskan nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak terdiri atas berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Saya akan menjelaskan ini dengan pendekatan 4P. P yang pertama, peristiwa. Peristiwa yang bagaimana? Peristiwa menantang dan mencerahkan. P yang kedua, perasaan. Apa yang Anda rasakan dari dua modul ini? P yang ketiga, pembelajaran. Pengalaman dan hikmah apa yang didapatkan dari pembelajaran yang telah dilakukan. P yang terakhir adalah penerapan ke depan atau rencana apa yang akan dilakukan selanjutnya. Bapak Ibu guru yang hebat, saya akan memulai dengan peristiwa menantang dan mencerahkan. Pada modul 1, peristiwa yang paling menantang dan mencerahkan adalah ketika saya mengeksplorasi konsep bersama fasilitator, ruang kolaborasi bersama kawan-kawan, dan elaborasi bersama instruktur. Modul yang kedua, peristiwa yang paling menantang dan mencerahkan mulai dari forum eksplorasi konsep bersama fasilitator dan kawan-kawan, ruang kolaborasi dengan kawan-kawan, serta elaborasi pemahaman bersama instruktur, terutama materi tentang nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Keterkaitan atau koneksinya dapat disimpulkan bahwa modul 1.1 dan modul 2, saya ulangi, modul 1.1 dan modul 1.2 saling berkaitan, bahwa tanpa mempelajari dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita tidak bisa menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kedua, perasaan. Ketika melakukan pada modul 1.1, perasaan yang paling menyenangkan ketika melakukan aksi nyata dalam pembelajaran. Saya merasa senang karena bisa menghadirkan pembelajaran yang begitu bersahaja dengan anak-anak di kelas. Pada modul 1.2, saya merasa senang karena terinspirasi ketika berdiskusi dalam ruang kolaborasi, menggali nilai-nilai dan peran guru penggerak bersama rekan-rekan guru yang hebat yang berasal dari sekolah yang berbeda. Pembelajaran yang saya dapatkan dari kedua modul 1.1 maupun modul 1.2, bahwa pendidik itu harus adaptif dalam hal metode, model, pola, gaya selama proses pembelajaran. Sebelum belajar tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, saya merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan adalah cara tepat dan terbaik. Saya kurang peduli dengan kebutuhan peserta didik. Saya merasa masih menggunakan cara belajar dengan student, dengan
berpusat pada guru, bukan pada siswa. Saya merasa bahwa dengan pembelajaran diserahkan kepada siswa, maka saya kurang yakin siswa mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau menggali informasi dari materi-materi yang diberikan. Untuk itu selalu saya melakukannya secara monoton dengan metode, model, pola, dan gaya yang menurut saya pada masa itu terbaik. Namun, setelah saya mempelajari peran nilai-nilai guru penggerak, saya terinspirasi, membuka pikiran saya, membuka mata hati saya, bahwa saya harus belajar lebih banyak dengan mengedepankan pendidikan berpusat pada siswa atau student center. Kemudian, bahwa pembelajaran itu harus yang kooperatif atau menyenangkan bagi peserta didik. Karena itu peserta didik harus terlibat dalam banyak aktivitas pembelajaran di kelas. Maka kesimpulannya, seorang pendidik harus mampu menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam proses pembelajaran. Terakhir, penerapan ke depan atau rencana. Pada nilai guru penggerak berpihak pada murid, saya akan melakukan lebih intens, lebih banyak lagi belajar melibatkan murid atau student center. Belajar dengan diskusi kelompok yang variatif, dan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, pada nilai guru penggerak inovatif, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan memperbanyak game, baik pada awal pembelajaran, pada saat penilaian atau refleksi, maupun pada saat menutup pembelajaran. Selanjutnya, saya akan terus melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media audiovisual, yang itu membuat siswa lebih semangat, lebih senang dengan media-media seperti itu. Ketiga, kolaboratif. Yang saya lakukan adalah peer teaching dengan teman sejawat, baik kawan-kawan yang berasal dari satu mata pelajaran atau beda mata pelajaran. Kemudian supervisi akan dilakukan secara terjadwal dan berkala. Nilai yang keempat adalah mandiri. Hal yang sudah saya lakukan sejak 2015 adalah membimbing anak-anak ekstrakurikuler 4 pilar kebangsaan. Awalnya, eskul ini berdiri dalam rangka menanamkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu yang berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar kebangsaan ini menjadi materi utama dalam eskul 4 pilar. Selaras dengan hal itu, di dalam kurikulum Merdeka ada muatan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nilai yang terakhir adalah reflektif. Supervisi secara berkala, refleksi setiap kegiatan pembelajaran, lomba, kegiatan kesiswaan, dan lain sebagainya.
Ini penting dilakukan karena guru yang hebat, guru yang selalu ingin tahu kelemahan, ingin tahu strategi, ingin tahu lebih banyak apa yang sudah disampaikan, sesuaikah dengan harapan, bagaimana penerimaan peserta didik. Jadi reflektif ini sangat penting bagi seorang pendidik dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.